Kohar. Iya, suaminya Bu Nila. Ayo. Ayo. Astagfirullahaladzim. Bu Nila. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, Pak. Bu Nila, Pak Kohar. Pak Kohar kenapa, Pak? Pak Kohar kecebur sumur. Taruh sini. Hati-hati kepala. Hati-hati. Pak Kohar. Bangun, Pak Kohar. Astagfirullahaladzim. Mas Kohar. Mas Kohar, ya Allah, Mas. Mas, kenapa bisa jadi begini, Mas? Mas Kohar, bangun, Mas. Jadi begini Bu Nila. Tadi Pak Kohar kepergok mengambil bahan bangunan panti asuhan sehingga warga kejar sampai masuk ke dalam sumur ini, Bu. Mas Kohar, bangun. Mas Kohar, bangun. Bu Nila, kita mandikan sekarang ya. Ikhlaskan Pak Kohar yang sudah kembali kepada Allah. Karena kalau semakin lama, kasihan Pak Kohar. Tubuhnya sudah dipenuhi lumut sumur. Bersalah ketika semua. Iya, Pak Ustadz. Saya sudah ikhlas. Ayo Pak. Bawa hidupin kan. Astagfirullahaladzim. Matikan airnya. Matikan kerannya. Bu Nila, bagaimana ini? Ya sudah, Pak. Ambil air kamar mandi saja. Pakai ember bisa lebih cepat. Tolong Pak. Tolong, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini Pak Ustaz. Ustaz, tolong ini. Astagfirullahaladzim. Bu Nila, kita harus memandikan jenazah dengan doa dan ikhlas dan ridho dari Bu Nila. Iya, Pak Ustadz. Saya sudah ikhlas. Ya Allah. Lancarkanlah, ya Allah. Biar saya yang mandikan, Pak Ustadz. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Kohar, kenapa jadi begini, Mas? Ya sudah, ayo kita kafani jenazah Pak Kohar. Ya Allah, bagaimana bisa ada pasir di kain kafan ini? Siapa yang membeli? Biasanya tidak ada, Pak Ustaz. Tadi waktu di meterik, biasa saya lihat sendiri kok, Pak Ustaz. Saya nggak paham apa yang terjadi, Pak Ustadz. Kenapa kejadian beruntun seperti ini? Pak Ustadz, apa karena semua ini suami saya tega mencuri pasir pembangunan panti asuhan? Cepetan, naikin. Yang banyak. Ini yang banyak, naikin pasir. Astagfirullahaladzim, Mas Kohar. Mas Kohar ngapain? Kamu ngapain di sini? Aku akan sholat tahajud. Aku cari Mas kemana-mana. Ternyata Mas di sini. Mas. Pulang kamu. Enggak. Kamu kesana. Mas,
ngambil pasir untuk apa, Mas? Bukan urusan kamu. Pulang. Iya. Ayo cepetan. Salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Berhenti nggak? Suruh mereka berhenti. Ya Allah, Mas. Itu kan anak panti asuhan yang lagi latihan marawis. Ini aku lagi bikin laporan keuangan loh. Mereka berisik, ngapain mereka latihan di situ sih ya? Mas itu pusing bukan karena bikin laporan keuangan. Aku tahu, Mas itu pusing karena Mas pakai uang desa kan. Sok tahu kamu. Hentikan! Berhenti! Ini apa sih ini? Berisik banget! Bubar! Bubar! Ada apa ini Pak Kohar? Siapa kamu? Dia anak Bu Yani. Baru pindah ke desa kita semenjak suaminya meninggal. Saya Kohar, kades di sini. Saya Mirna, Pak. Maaf, saya belum laporan kalau saya mau tinggal di sini. Insya Allah saya mau tinggal di sini sama ibu saya dan anak saya, Pak. Cantik sekali dia. Dan dia sudah janda. Pak Kohar! Ibu Pak Kohar sekarat! Ibu? Ibu, Bu, Mas, Ibu, Mas. Bu. Nak, Ibu udah gak lama lagi, Nak. Jadilah kepala desa yang baik, Nak. Yang amanah. Seperti bapak kamu. Iya, Bu. Iya. Tanah yang di dekat rumah kita sudah diwakafkan buat panti asuhan anak yatim piatu. Jangan diapa-apain lagi. Ibu mohon, Nak. Iya, Bu, iya. Ibu kenapa khawatir tanahnya Kohar jual? Itu amanah bapak kamu sebagai amal jariah kami, Nak. Kohar janji. Kohar nggak akan jual tanahnya. Inilah. Iya, Bu. Kamu saksi semua ini. Kohar harus jaga janji ini. Ibu! Bu! Bu bangun! Berhenti penyesalan ketika semua waktu yang diberikan Tuhan kau sia-sia. Ini kenapa sih ini jadinya tanah diwakafkan dan jadi
panti asuhan kayak gini? Hah? Mas, ini kan tanah amanah dari kedua orang tua kamu, Mas. Kasihan nanti anak yatim mau tinggal di mana? Aku baru sadar. NJOP tanah di sini udah mahal loh. Udah jutaan. Tanah di sini 500 meter dan 1 meternya sekarang 4 juta. Bayangin, 4 juta kali 500 meter. Kaya kita nih kalau tanah kita jual. Mas, apa-apaan sih kamu, Mas? Tanah ini tuh amanah dari kedua orang tua kamu, Mas. Gak bisa dijual. Kami itu sudah berjanji, Mas. Gak bisa gitu dong. Ayo anak-anak, kalian harus semangat mengajinya. Karena belajar ilmu agama itu sangat mulia. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Iya. saya sama ibu saya bawa makanan buat anak-anak. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berkah ya Bu Mirna, Bu Yani. Amin. Saya juga senang banget Pak Ustadz bisa berdekatan dengan anak-anak yatim. Tata juga suka Ustadz. Tata punya teman banyak di sini. Alhamdulillah. Di panti asuhan ini memang tidak banyak penghuninya. Tetapi mereka sangat bersyukur bisa berada di sini. Karena mereka sudah yatim piatu. Dan tempat ini adalah wakaf dari ayahnya Pak Kohar, kepala desa kita. Sudah 5 tahun berdiri. Oh gitu ya. Karena dulu waktu saya berangkat ke Kalimantan ikut almarhum suami saya, panti ini belum ada Pak Ustadz. Mirna, selama ini ibu yang membantu panti asuhan ini sebatas kemampuan ibu. Alhamdulillah Bu. Berarti mulai sekarang kita sama-sama ya Bu mengabdikan hidup kita untuk anak-anak yatim. Insya Allah. Ibu-ibu ya, hati-hati lo sama Pak Kohar. Emang kenapa dengan Pak Kohar? Dia tuh mata keranjang tahu. Mata keranjang bagaimana? Ya Pak Kohar kalau nggak perempuan cantik, matanya kemana-mana. Kasihannya istrinya ya. Ya Allah. Lihat tuh, si Mirna. Oh iya. Mirna. Ya Allah, kamu sudah kembali Mirna. Alhamdulillah Bu, saya juga senang bisa ketemu warga di sini. Sekarang saya jualan buah. Saya tinggal sama ibu saya, ini anak saya. Cantik ya. Cantik ya. Terima kasih. Mirna, saya dengar suami kamu meninggal ya. Saya turut prihatin ya. Iya Bu, Mas Arya meninggal karena kecelakaan. Innalillahi. Saya turut prihatin ya Mirna ya. Kamu tuh janda cantik, hati-hati loh. Terima kasih Bu. Maaf ya Bu, saya mau dagang dulu. Iya, silakan. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. Makanya jadi suami itu harus bisa galak sama istri. Jangan sampai istri berani sama suami. Contoh, ini saya, Kohar. Mana ada istri saya berani sama saya di rumah? Enggak sama sekali. Semoga dagangan ibu laku ya Bu. Amin. Jangan lupa berdoa dan sedekah sayang. Itu kan si Mirna. Kembang desa kita dulu. Memang dia sudah balik ke kampung kita. Masya Allah, cantiknya. Cantik-cantik mau jualan. Oh iya Bu, boleh nggak Tata beli kambing buat kurban tahun depan? Boleh dong sayang. Mulai hari ini kita sisihkan dari hasil jualan kita ya. Terus kita tabung buat kurban tahun depan. Mirna sangat cantik dan dia sudah janda. Pak. Ya itu tadi yang saya bilang, suami harus bisa tegas, harus bisa galak sama istri. Kalau enggak istri akan melawan kita terus.
Ini jeruknya seger-seger, Bu. Sekilo aja. Kilo aja. Ada yang lain? Alhamdulillah ya. Hari ini dagangan kita laris. Nah, mulai hari ini kita nabung buat beli kambing ya. Ore, Tata akan beli kambing. Ini uangnya ditabung, ingat, buat beli kambing ya. Makasih ya, Bu. Yeay, beli kambing. Ya, yaudah. Iya, iya. Yeay, beli kambing. Asik beli kambing. Mirna. Pak Kohar, ada apa ya? Saya tahu apa yang terjadi dengan kamu. Suami kamu sudah meninggal, dan sekarang kamu janda. Saya pikir kamu perlu seorang pendamping agar kamu nggak timbul fitnah. Maaf Pak Kohar, saya belum ada kepikiran untuk berumah tangga lagi. Mirna, kamu itu kan dulu kembang desa di kampung ini. Pasti banyak sekali orang yang menggoda kamu. Maka itu saya tadi bilang, kamu perlu ada pendamping biar kamu nggak ada yang ngegodain. Maaf Pak Kohar, saya tidak bisa. Saya bisa loh sekolahkan anak kamu kemanapun yang dia mau. Atau sampai ke luar negeri. Mirna, sudah wajar laki-laki punya istri dua. Apalagi dengan ekonomi yang berlebih. Poligami itu diizinkan. Saya tidak mau merusak rumah tangga orang lain. Rumah tangga siapapun saya tidak mau. Kamu tenang aja. Soal istri saya, nanti saya paksa dia untuk merestui hubungan kita. Kita nikah siri aja biar urusannya nggak ribet. Ya. Maaf Pak Kohar. Lebih baik Pak Kohar nggak usah temuin saya lagi. Saya takut kalau ini bisa jadi fitnah, Pak. Mirna. Kamu mau ya jadi istriku? Maaf Pak Kohar kan sudah punya istri. Maaf, saya tidak bisa. Oke, gini. Saya kasih waktu kamu 3 hari untuk kamu berpikir. Kamu pertimbangkan baik-baik. Ya, pikirkan baik-baik. Kamu harus punya suami. Harus kawin sama kamu, Mirna. Aku harus mendapatkan kamu. Kamu harus jadi istriku. Buahnya Bu, buah. Mirna. Pak Kohar. Bagaimana?
Kamu sudah pikirkan omongan saya kemarin? Maaf ya Pak Kohar, saya tidak bisa terima. Sombong sekali kamu. Orang miskin, jualan, susah hidupnya, masih berani nolak lamaran. Maaf, seribu maaf Pak Kohar. Saya tidak mau merusak rumah tangga Pak Kohar. Saya minta tolong, Pak Kohar lihat istri Pak Kohar. Kasihan. Saya ini kades di kampung. Apa yang saya lakukan pasti gak ada yang berani nolak. Saya mohon, kamu terima lamaran. Saya tahu, Pak Kohar. Tapi saya minta maaf sekali sama Pak Kohar kalau saya tidak bisa terima Pak Kohar. Permisi Pak, saya mau jualan. Assalamualaikum. Mirna, pokoknya cepat atau lambat, aku harus bisa menikah sama kamu. Sok bersih, sok suci. Kamu belum tahu siapa aku, ha? Belum tahu kamu. Berani-beraninya kamu nolak aku. Gadis desa yang masih perawan aja nggak berani nolak aku. Aku harus atur siasat. Aku harus atur siasat untuk membalas dendam sama kamu, Mirna. Kamu belum tahu siapa aku. Ini daripada ngomongin gak jelas, mendingan kita ronda keliling kampung aja. Ya, betul Pak Kades. Bener. Pokoknya kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kita harus gerak cepat. Biar kampung kita ini aman. Bener. Oke, yaudah, yuk. Ayo. Ya dibagi aja sama warga lain. Jadi tiap malam itu ada aja yang ronda keliling kampung. Itu siapa tuh? Siapa tuh keluar malam-malam dari rumahnya si Mirna? Wah, gawat nih Pak Kades, kita harus tangkap dia. Iya Pak Kades. Betul, Pak Kades. Ya udah tangkap. Ayo. Woi, berhenti ya. Tangkap. Stop! Kita nggak boleh main hakim sendiri. Hei, ngapain lo malam-malam di rumah Mirna? Hah? Maafkan saya, Pak. Mirna menyuruh saya datang ke rumah. Berani-beraninya lo ngotot desa gue ya? Stop! Diam lo. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Yang mesti kita urus itu tuh. Si biang keladinya. Janda nggak tahu diri. Ya udah sana. Ayo. Mirna! Bapak-bapak, ada apa ya kok teriak-teriak di rumah saya? Kamu nggak usah pura-pura ya. Kamu baru saja terima tamu laki-laki kan? Betul itu. Ya, betul. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, saya ini lagi sholat tahajud. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa Mirna? Mirna dituduh masukin laki-laki ke rumah, Bu. Astagfirullahaladzim. Laki-laki mana? Tidak ada laki-laki di sini. Alah, Bu yang ini kan nggak tahu. Iya, Ibu. Nggak tahu, Ibu. Mira pasti sudah membohongi Ibu.
Bu, tadi ada laki-laki disuruh Mirna datang ke rumahnya malam-malam. Untung ada saya ini meredam kemarahan warga. Kalau tidak rumah ibu sudah dirusak sama warga. Kohar, mana laki-laki itu? Harusnya laki-laki itu dibawa kemari. Bila perlu dibawa ke kantor polisi. Iya, dia sudah kabur tadi, Bu. Dia ketakutan, dia kabur ya. Iya. Sudahlah Mirna. Hukum Allah itu sangat berat. Taubat. Ini malah masukkan laki-laki asing tengah malam. Nggak bener ini. Kita kotor kampung kita begini. Astagfirullahaladzim. Saya berani bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Saya tidak memasukkan laki-laki. Bohong tuh. Sandiwara tuh. Sudah. Kita nggak usah bahas lagi masalah ini. Bahas lagi besok pagi, ya. Sekarang kalian pulang dulu. Sudah, Mirna. Kamu mending masuk aja dulu ke dalam rumah. Ya Allah, ini fitnah besar, Bu, buat Mirna, Bu. Mirna ngelakuin ini, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu, ini fitnah yang luar biasa, Bu. Mariana, ini ujian untuk kita. Ya Allah, lindungilah hamba dari fitnah, ya Allah. Bagus. Kamu laksanakan tugas kamu dengan baik. Iya Pak Kades, hampir saja saya digebukin sama warga. Ya makasih ya Pak. Ya udah. Makasih Pak Kades. Sana. Pulang. Dan sepertinya warga sudah mulai percaya kalau Mirna sering memasukkan laki-laki tengah malam ke dalam rumahnya. Dan sebentar lagi Mirna butuh pelindung. Kohar pelindungnya. Ikat dia. Baik, Pak. Kohar, kenapa saya ada di sini? Lepasin Pak Kohar. Tenang. Kamu tenang. Mirna, aku mau tanya sama kamu sekali lagi. Kamu mau kan menjadi istriku? Pak Kohar, tolong lepasin saya, Pak Kohar. Kalau Pak Kohar tidak lepasin saya bisa laporin polisi. Mirna. Lepasin. Mirna, kamu nggak usah sok. Pak Kohar ini seorang kades, seorang yang terhormat. Ini bisa menghancurkan karirnya Pak Kohar sendiri. Mirna! Lepas! Mirna! Pak Ustadz, tolong saya, Pak Ustadz. Bang Kohar
Kohar, Pak Ustadz. Kamu tenang dulu. Kamu kenapa? Bang Kohar, Pak Ustadz, Bang Kohar. Tolong lepasin, Pak Ustadz. Bang Kohar, Pak Ustadz, Bang Kohar. Astagfirullahaladzim. Makasih, Pak Ustadz. Pak Kohar tuh jahat banget, Bu. Pak Kohar tuh gak jauh beda sama Mas Arya, Bu. Bapak disekap sama Pak Kohar, Bu. Untungnya Mira ini bisa ngelepasin diri, Bu. Astagfirullahalazim. Ibu juga sering mendengar kelakuannya selama ini. Dia itu pemimpin yang zalim, juga mata keranjang. Dia sering menggoda gadis-gadis desa ini. Padahal istrinya itu cantik dan juga baik hatinya. Allah tuh maha baik, Bu. Allah ngelindungin Mirna, Bu. Kalau kakak tahu, Bu. Bu, Mirna sholat dulu ya, Bu. Iya, iya nak. Biar hati Mirna tenang, Bu. Iya, iya. Salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil bil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pak Kohar, seandainya benar, saya sedih dengan apa yang terjadi. Kenapa Pak Kohar melakukan itu kepada Mirna? Melakukan itu terhadap Mirna? Oh, maksudnya apa ini Pak Ustadz? Apa betul Pak Kohar sudah menyekap Mirna? Menyekap Mirna. Kok Pak Ustadz bisa menuduhkan hal itu terhadap saya? Saya ini kepala desa di kampung ini. Mana mungkin saya melakukan hal bodoh seperti itu, Pak Ustadz? Gak mungkin lah. Saya harap Pak Kohar sadari bahwa jabatan Bapak ini adalah amanah dari Allah. Yang Ustadz bilang ke saya itu fitnah. Itu bohong. Jangan sembarangan, Pak Kohar. Saya berani bersumpah. Demi Allah, saya berani bersumpah. Saya tidak pernah macam-macam dengan Mirna. Demi Allah, demi Rasulullah. Bapak jangan asal bicara dan bersumpah. Apalagi membawa nama Allah. Berat hukumnya, Pak. Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran. Saya sudah ketemu dengan Kohar. Dan saya juga sudah menanyakan kejadian yang menimpa kamu kemarin. Lalu dia bilang apa, Pak Ustadz? Dia bilang kalau dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Bahkan dia bilang kamu yang mengada-ngada karena kamu ingin jadi istrinya dan dia menolak. Astagfirullahaladzim. Bahkan dia berani bersumpah di bawah Al-Quran kalau apa yang kamu katakan kepada saya itu adalah kebohongan. Kamu jangan bersedih, Mirna. Kamu tidak usah berkecil hati. Berlindunglah kepada Allah agar kamu senantiasa dijauhkan dari fitnah.
Karena Rasulullah juga melakukan hal demikian. Beliau senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah. Iya, Ustaz. Terima kasih. Kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Permisi Pak, selamat pagi. Ini Pak, laporan keuangan saya. Pak Kades, sebaiknya Bapak secepatnya melunasi dana desa yang Bapak pakai. Iya, nanti saya bayar. Nanti saya akan jual tanah saya. Udah kamu balik ke ruangan kamu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tata udah buatin makanan buat ibu. Ibu pasti capek. Oh ya? Alhamdulillah ya, kamu memang anak pintar. Hari ini dagangan ibu habis semua. Ibu dapat untung banyak nih. Bisa buat tambahan beli kambing. Ini buat tambahan kamu beli kambing ya. Hore, nanti kita kurban di panti asuhan Ustadz Fahmi ya, Bu. Boleh, sayang. Nek, kita beli sekarang ya, Nek. Iya, Nak. Ayo, kita beli. Ayo. Ibu, kambing ini akan Tata kasih nama Embe, boleh kan? Boleh dong, sayang. Yang penting kambingnya dijaga dengan baik ya. Dikasih makan yang banyak biar gemuk. Iya. Oh ya, Tata. Ibu kan lagi masak tuh, belum selesai. Nanti gosong. Ibu balik dulu ke dapur ya. Iya. Embe, makan yang banyak ya. Andaikan kamu mau menikah denganku, gak cuma anak kambing kamu punya, sapi kamu juga punya. Kenapa Pak Kohar masih ungkit-ungkit itu? Kan saya sudah bilang sama Pak Kohar, kalau saya ini tidak mau menikah dengan Pak Kohar. Mirna, aku hanya ingin memperingatkan kamu. Kamu akan menyesal. Selamat pagi, Embe. Aku sekolah dulu ya, Embe. Nanti pulang sekolah kita cari makanan buat kamu. Nanti kita juga main-main bersama. Dadah, Embe. Kambing sialan, main masuk ke tanaman orang. Makan makanin tanaman aku. Sini. Sini kambing. Kok kambing dimarah-marahin sih? Udah biarin aja, mungkin dia lapar. Ini kambing makanin tanaman-tanaman kita. Udah Mas, biarin aja. Gak bisa kayak gitu dong, ini kan milik anak yatim. Milik kambingnya Tata. Apapun yang masuk ke sini jadi milik aku. Gak bisa. Enggak Mas, kembaliin. Enggak. Ayo, sini. Mas. Sini. Ya Allah, Mas. Udah, Tata sayang. Udah, jangan nangis. Jangan sedih. Sekarang kita cari kambingnya ya. Insya Allah nanti ketemu. Tata. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Nila, Mbak Mirna, Tata, Ibu. Kambing kalian ada di rumah saya. Alhamdulillah. Mas Kohar yang sudah mengambilnya. Saya minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Saya sudah minta tolong untuk dikembalikannya, tapi Mas Kohar tidak mau. Tolong, kamu temui Mas Kohar. Tapi jangan bilang dari saya ya. Baik, Mbak Nila. Maafkan suami saya ya. Dia sekarang jadi sangat membenci kamu. Saya sangat berterima kasih sama kamu karena kamu sudah berjiwa besar untuk menolak laki-laki mata keranjang seperti suami saya. Mbak Nila, kita ini kan sama-sama perempuan. Saya tuh nggak mau nyakiti hati perempuan siapapun. Yang saya lakukan ini adalah memberi pelajaran kepada Pak Kohar. Biar dia tuh tahu, jangan pernah menyakiti hati istri demi wanita lain. Terima kasih banyak ya. Kambing kamu sudah aku simpan. Ya, sekarang kambing kamu jadi milikku. Seluruh tanaman aku rusak gara-gara kambing kamu. Jadi untuk ganti ruginya, kambing kamu jadi milikku. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Kohar tega banget ngelakuin ini sama kami? Pak Kohar tahu nggak? Kami bisa beli kambing ini tuh nabung dari serupiah demi rupiah, Pak. Kalau kambing ini besar, nantinya mau buat kurban di panti asuhan kampung ini, Pak. Lah, bukan urusanku. Udah sana kalian pergi. Kembalikan Be Tata. Tata sayang sama Be. Be. Tata, ini kambing kamu saya. Tata kembaliin. Apa ini? Hah? Udah kembaliin, Mas. Kembaliin Kasihan, apa Tata. ini kambing aku? Hah? Mas, kambing ini untuk kurban dia, Mas. Ya udah kamu nggak sakit campur. Masuk sana. Lazim. Masuk. Udah sana, pergi. Pergi kalian. Tata, ayo kita pulang. Bicara itu. Ya Allah, Mas. Katanya Mbe. Be. Udah pulang ya, sayang. Masuk. Aja. Be. Tata sayang, udah diikhlasin aja. Insya Allah nanti Allah ganti. Tapi Tata sayang sama Mbe. Kenapa Pak Kohar jahat sama kita, Bu? Iya, nanti kita beli kambing lagi. Kalau masalah Pak Kohar, kita doain aja ya. Semoga Pak Kohar cepat dapat hidayah. Pak Kohar jahat sama kita. Iya, udah. Tata, nggak boleh begitu, sayang. Ya, sudah. Cukup, jangan nangis. Iya sayang, udah nggak boleh nangis ya. Nanti kita beli kambing lagi yang lebih lucu, yang makannya banyak, yang bulunya yang bagus, ya. Pak Kades. Roy. Roy. Long time no see. Apa kabar? Baik. Gimana? Kemana aja? Pak Kades satu ini makin keren aja nih. Kebetulan saya sedang mencari Anda nih, Pak. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Saya sedang keliling cari tempat untuk usaha saya yang baru. Tapi belum ada yang srek. Sebenarnya saya naksir tanah di sini, terutama milik Pak Kohar. Tanah yang dekat kelurahan? Iya, Pak, betul. Di sana tempatnya sangat strategis, Pak, buat usaha.
Tapi sayangnya udah ada panti asuhannya di atasnya. Tapi kalau tanah itu dijual, saya berani bayar 5 juta per meter, Pak. 5 juta per meter? Apa, Mas? Astagfirullahaladzim, Mas nyebut. Tanah itu sudah diwakafkan dan sudah berdiri panti asuhan di atasnya, Mas. Kasihan nanti anak panti asuhan. Nila, kamu tahu apa? Hah? Tahu apa kamu? Tanah itu mempunyai luas 500 meter. 1 meternya dihargai 5 juta. Ya, bayangkan 5 juta kali 500, 2,5 miliar. 2,5 miliar. Kaya kita. Mas, nggak bisa, Mas. Tapi tanah itu sudah diwakafkan oleh ibumu, Mas. Nggak bisa gitu dong. Udah, kamu diam aja. Urusan aku. Ya Allah, Mas. Roy. Halo Pak Kohar, gimana? Iya, aku bisa jual tanahnya. Tapi Pak, ada panti asuhan di atas tanah itu. Kamu terima beres saja. Pak, lebih baik jangan, Pak. Roy? Halo? Roy? Matiin sih. Saudara-saudara, mulai besok bangunan ini akan saya rubuhkan. Dirubuhkan, Pak Kohar. Bukankah tanah ini sudah diwakafkan, Pak? Jangan Pak Kohar, jangan. Nanti kami bagaimana, Pak? Terus kami tinggal di mana? Tolong kami, Pak Kohar. Jangan robohkan panti kami. Bukan urusan saya. Tanah ini dan bangunan ini milik ibu saya. Sekarang ibu saya sudah meninggal. Dan saya, Kohar, satu-satunya ahli waris tanah dan bangunan ini. Jadi saya berhak melakukan apapun. Jangan, Pak Kohar. Karena ini adalah amanah dari almarhum Ibu Pak Kohar. Tega sekali Pak Kohar mengusir anak-anak ini. Pak Kohar berdosa besar kalau mau menjual tanah wakaf ini. Betul. Kalian tidak berhak mengatur saya. Kalian silakan cari tempat lain. Besok sudah mulai saya rubuhkan. Jadi mulai sekarang kalian siap-siap. Angkut barang-barang kalian. Tanah saya, bangunan saya, hak waris saya. Terserah saya dong. Bu, gimana ya kalau pantai asuhan itu diambrukin sama Pak Kohar terus dijual, Bu? Astagfirullahalazim. Keterlaluan Pak Kohar itu. Dia kan kades. Masa sih nggak bisa kasih contoh yang baik buat warganya? Iya, Bu. Dan sekarang yang aku pikirin, Bu, anak-anak itu mau pada tinggal di mana? Bagaimana kalau tinggal di sini, di rumah kita? Mirna setuju kan? Masya Allah, Bu. Ibu ngizinin anak-anak tinggal di sini. Mirna setuju banget, Bu. Walaupun rumah kita ini kecil, tapi setidaknya mereka itu tidak bingung, Bu, kalau nggak ada tempat tinggal. Mirna, Ibu kepikiran. Kalau benar-benar Pak Kohar itu merubuhkan panti asuhan. Kita kan punya tanah milik bapakmu yang di samping rumah itu. Gimana kalau kita bangun panti? Ya Allah, Bu. Subhanallah, Ibu mulia banget, Bu. Mirna setuju. Malah rumah ini bisa jadi rame. Tapi Mirna, kita kan nggak punya uang. Ibu nggak punya uang untuk membangun panti. Dari mana, Mir? Bu, pasti ada jalannya. Kalau niat kita baik, Allah pasti akan selalu kasih jalan. Apalagi Mirna bangga sama ibu. Niat ibu itu udah mulia. Alhamdulillah, Mir. Kita harus cari jalannya, Bu. Ya. Ayo, cepetan. Dari kemarin disuruh keluar dari sekarang. Gak keluar-keluar, lelet amat. Ayo, cepetan. Ini bangunan udah mau saya rubuhkan. Nggak tahu, udah diusir tuh, tahu diri. Pergi dong. Buruan. Ayo semuanya, ayo.
Harus bersih nih dari orang-orang kayak kamu di sini. Kalian cepat robohkan panti asuhan itu sampai rata dengan tanah. Siap, Pak. Cepat. Ya, rubuhin. Ratain sama tanah, rata. Yang sabar kalian ya. Udah ikhlasin. Kita berdoa. Pasti kalian akan dapat tempat tinggal lagi. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak Kohar tegas sekali ya. Sampai-sampai panti asuhan pun dirobohkan demi uang. Iya Kang, dia nggak mikir. Bagaimana nanti kalau diizab Allah? Biarkan aja. Bagi dia, duit itu lebih penting. Dia kan mata duitan. Ayo adik-adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini anak-anak panti, Bu. Ini anak-anak panti yang aku ceritain. Iya. Adik-adik semuanya, sementara kalian semua tinggal di rumah kakak. Tidur seadanya. Insya Allah nanti kita bangun rumah panti buat kalian. Yang benar, Kak. Insya Allah. Amin. Ibu, Mirna, terima kasih sudah menolong anak-anak ini. Saya titip mereka ya, Bu, Mirna. Kami senang kok, Ustadz. Semoga ini semua berkah buat kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo masuk. Ayo. Pak Kohar. Halo Pak Kohar. Roy, jadi kapan kamu mau beli tanahnya? Semuanya udah beres. Bangunan panti asuhan itu sudah aku ratakan dengan tanah. Pak Kohar tegas sekali rubuhin panti asuhan itu, Pak. Bagaimana nasib anak-anak itu, Pak? Ya bukan urusan kita. Mereka mau tinggal di mana nggak usah kita pikirin. Yang penting tanahnya udah bisa kamu beli, Roy. Saya bilang kan baru mau lihat dulu. Belum deal. Saya takut nggak berkah, Pak. Dosa. Kasihan anak-anak panti itu, Pak. Ya bukan urusan kita, udah nggak usah kamu pikirin. Jadi gimana nih? Kapan kita transaksinya? Maaf ya, Pak. Sekali lagi, saya takut nggak berkah usaha saya nantinya. Lagi pula, di antara kita belum ada kontrak apapun. Jadi Pak Kohar nggak berhak memaksa saya untuk membeli tanah itu. Roy, nggak bisa begitu dong. Kan kamu udah mau beli, ini jangan main-main loh, Roy. Maaf ya, Pak. Saya udah dapet tempat yang lebih bagus. Dan saya baru aja selesai transaksi. Oke? Roy! Gagal ini. Masya Allah. Jadi ibu kamu akan mewakafkan tanahnya untuk membangun panti asuhan di kampung ini. Sungguh mulia. Saya akan siap membantu. Iya Pak Ustadz. Nanti sekalian kita panggil semua warga untuk bermusyawarah. Alhamdulillah. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami ikhlas. Kami wakafkan tanah almarhum suami saya untuk pendirian panti asuhan dan anak-anak yatim piatu. Kita mulai galang dana. Melihat kondisi kepala desa kita, rasanya tidak mungkin untuk kita minta bantuan kepada kepala desa. Saya setuju. Lebih baik kita mandiri, Ustaz. Betul. Dan saya akan bantu mencari donasi. Baik, kalau begitu saya bikin proposalnya dan saya minta tolong kepada Ustadz dan warga semuanya yang di sini, tolong disebarkan ya. Anak-anak, yang sabar ya. Kita sudah tidak punya lagi panti asuhan.
Tapi insya Allah kita akan segera membangun panti asuhan yang baru. Nah, sementara kita akan belajar di sini dulu. Kak Mirna, terima kasih ya sudah mengizinkan kami tinggal di sini. Maafin kami ya Kak, sudah merepotkan Kak Mirna dan Nenek. Kak Mirna dan Nenek seneng kok kalian ada di sini. Iya, betul. Ayo, kita gelar tikarnya dan langsung kita belajar. Kebetulan ini proposal untuk pembangunan panti asuhan, Pak. Dari Ibu Mirna. Baik, saya akan sumbang 2 juta. Alhamdulillah. Semoga rezeki Bapak berlimpah. Kalau gitu kami pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu donatur, dengan ini kami akan membangun panti asuhan. Bapak, semua pada takut dan tidak ada yang mau beli tanah itu. Sudah bukan rahasia lagi kalau tanah itu pernah diwakafkan dan pernah didirikan panti asuhan. Aku butuh uang. Aku mesti kembalikan uang desa yang aku pakai. Kita usaha terus, Pak. Oh ya, Mirna terus mengedarkan proposal pembangunan panti asuhan. Dan banyak yang nyumbang, Pak. Material udah banyak yang dibeli untuk persiapan pembangunan. Jadi Mirna sebar proposal. Iya, Pak. Aku dapat ide. Sini. Kamu ikut ambil bagian di proposal itu. Kamu ikut sebarkan, bagi ke pos-pos besar. Nanti aku kasih alamatnya. Aku kades di sini. Baik, Pak. Nanti hasil kita bagi 2. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Sebar proposal. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita sudah dapat bantuan materialnya udah banyak banget. Dan sekarang kita tinggal nunggu cari dana untuk biaya tukangnya. Dan sebentar lagi anak-anak akan dapat tempat tinggal yang layak. Amin. Alhamdulillah, semua sudah menyebarkan proposal lagi. Insya Allah kita akan mendapatkan dana dan segera bisa membangun panti asuhan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami butuh dana buat pembangunan panti asuhan, Pak. Berapa dana yang diperlukan? Sebenarnya dana yang diperlukan sangat banyak, Pak. Tapi berapapun yang Bapak sumbangkan pada kami, atas nama Mirna, pemilik tanah wakaf, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, Pak. Saya akan sumbangkan 100 juta cash agar bisa segera dibelanjakan bahan material. Ini hasil kita hari ini, Pak. Kasih. Bagian kamu. Ini rahasia. Jangan sampai ada orang yang tahu. Ya. Manfaatkan terus proposal pembangunan panti asuhan Mirna. Baik, Pak. Baik, Pak. 100 juta? Kapan itu diberikan, Pak? Ada seorang laki-laki datang ke saya mengataskan nama kamu. Makanya saya datang ke sini untuk mempertanyakan sudah sampai mana pembangunan panti asuhan itu. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Pak. Kami tidak pernah menerima dana segitu besarnya. Masa kamu nggak tahu? Jangan begitu dong. Kalau begitu permasalahan ini, ayo kita selesaikan di depan Pak Kades. Kamu pasti bohong, Mirna. Sudahlah, kamu ngaku aja.
Kamu gunakan untuk apa uang itu? Astagfirullahaladzim, Pak. Demi Allah, Pak. Saya nggak terima uang sebanyak itu. Kamu pasti bohong. Ngaku aja. Kalau nggak kita bisa polisikan kamu. Ya Allah, Pak. Ini pasti ada orang yang memanfaatkan proposal saya, Pak. Untuk kebutuhan pribadi. Cukup, cukup. Kita akan bawa kamu ke kantor polisi. Saya betul-betul malu punya warga seperti kamu. Ini fitnah buat saya, Pak. Demi Allah, Pak, saya nggak ngelakuin ini, Pak. Ini fitnah, Pak. Rasakan kamu, Mirna. Ini dendamku padamu. Sudah terbayarkan. Kamu pernah menolak cintaku. Dan ini akibat yang harus kamu terima. Kasihan kamu ya Mbak, semoga orang yang fitnah kamu itu akan Allah balas. Iya, yang sabar ya Mbak. Kalau Mbak nggak berasa bersalah, pasti akan ada jalan keluar dari sini. Sini. Ya, sini. Nek, kapan Ibu keluar dari penjara, Nek? Insya Allah segera, Nak. Ya, ibumu tidak bersalah. Kamu harus yakin itu, ya. Apa ada orang jahat yang sama Ibu, Nek? Tapi kan Ibu orang baik, Nek. Orang jahat itu banyak. Orang baik juga banyak. Ini ujian buat kita. Kita doakan saja. Semoga ibumu sabar dan tawakal. Mas, kasihan ya Mirna. Siapa ya orang yang tega memfitnah Mirna? Biarin aja. Itu sih salah Mirna. Mas itu gimana sih? Mas terlalu cepat menuduh orang, Mas. Mas sebagai kepala desa harusnya Mas bisa lebih bijaksana. Jangan main langsung masukin orang ke penjara gitu aja, Mas. Tahu apa kamu? Kenapa sih kamu selalu bela-belain Mirna? Mas, sekarang saya tanya balik sama Mas ya. Kenapa Mas selalu menyalahkan Mirna? Aku udah tahu semuanya, Mas. Karena cinta Mas ditolak kan sama Mirna? Ngaku, Mas. Aku tahu semuanya kalau Mas itu pernah melamar Mirna dan Mas ditolak sama dia. Mirna itu janda baik dan soleha, Mas. Ngaku. Iya kan semuanya kayak gitu. Sembarangan kamu. Sini kamu. Aku udah mulai hilang kesabaran sama kamu. Istri nggak tahu diri. Sini ikut saya. Ikut saya. Sini. Ya Allah. Ampunilah dosa orang yang sudah menzalimi hamba, ya Allah. Berikanlah dia peringatan, ya Allah. Berikan hamba kekuatan, ya Allah. Lindungilah hamba dan keluarga hamba, ya Allah. Berikan hamba kekuatan, ya Allah. Jagalah hamba, ya Allah. Hanya kepadamu hamba memohon, ya Allah. Amin. Buah. Ayo Buah buahnya, segar. Bu. Ayo buahnya. Buah. Ayo buah. Buah segar. Tata, Ya. sabar ya nak. Kita bantu ibu, kita gantikan ibu jualan. Ya, biar kita bisa bantu teman-temanmu yang dari panti, yang tinggal di rumah. Biar kita bisa kasih makan mereka. Iya, Nek. Besok kita tengok Ibu ke penjara ya. Iya nak, besok ya. Buah. Buahnya, Bu. Buah. Ayo buahnya. Buah segar. Iya nih.
Jadi Mirna sudah menggelapkan dana pembangunan panti asuhan ya? Iya Bu, sampai di penjara. Kok Mirna tega seperti itu? Masya Allah, itu fitnah, ibu-ibu, itu fitnah. Itu buktinya sampai di penjara. Demi Masa Allah. dibilang fitnah? Maling mah tetap aja maling, Bu. Demi Allah, Ibu. Itu fitnah, Bu. Itu fitnah. Aku butuh uang. Kalau kita sebarkan terus proposal panti asuhan Mirna, pasti ketahuan. Apa yang kita lakukan, Pak? Aku ada ide. Kita curi bahan bangunan material panti asuhan Mirna, lalu kita jual. Bagaimana kalau ketahuan, Pak? Ya jangan sampai ketahuan. Kamu langsung masukkan ke mobil pickup lalu jual. Baik, Pak. Baik, Pak. Cepetan. Ayo cepetan. Ayo cepat, jangan lama, cepat. Angkut semuanya. Bagus. Kamu laksanakan tugasku dengan baik. Ini jatah buat kamu. Loh, kok segini? Saya harus bayar orang, Pak. Ya itu urusan kamu. Bukan urusan saya. Joko, nanti malam kamu nyuri lagi. Ya, yang banyak. Saya nggak mau. Ini tidak adil. Dari dulu saya yang bekerja. Bapak yang ngambil duitnya. Gak mau? Enggak. Kamu sudah gak mau? Enggak, Pak. Saya ini kades di sini. Saya berhak atur kamu. Saya tidak mau. Lagu. Baru kerja begitu aja belagu. Mau kaya lo. Hah? Ini kenapa di kaki makin sakit? Aduh, ini kenapa kaki aku makin sakit? Mas, yaudah sih. Mas diam aja, tau sakit. Ngapain pakai banyak bergerak? Sakit tau kakiku. Mungkin ini peringatan dari Allah supaya Mas lebih hati-hati lagi. Gak apa lebih hati-hati lagi, suami lagi kesakitan main ceramah aja. Mas itu sadar ya, Mas? Mas itu harusnya sadar. Sakit banget. Iya udah, makanya Mas sadar. Jangan kasar jadi orang. Udah sana pergi. Pergi ya. Bukan sadar kan? Nyut-nyutan. Sebenarnya siapa ya yang mencuri bahan bangunan di sini? Kami juga tidak tahu, Bu. Semoga pencurinya akan sadar jika dia sudah melakukan kejahatan. Dia sudah mencuri bahan material bangunan yang untuk membangun panti asuhan. Kasihan anak-anak. Oh iya Pak Ustadz, saya mohon Pak Ustadz, tolong bantu Mirna keluar dari penjara. Dia hanya korban fitnah Pak Ustadz. Saya juga sedang mencari tahu. Bu Yani tenang saja. Insya Allah nanti penjahatnya akan ketangkap. Amin. Oh ya, Bu Yani dan Mirna sungguh luar biasa. Peduli dengan anak-anak yatim piatu dan menjadikan rumah ini sebagai tempat penampungan sementara. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kalau begitu silahkan dilanjutkan Pak Ustadz. Iya. Saya pamit ke dalam.
Anak-anak, untuk pengajian hari ini kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Besi dan material itu sepertinya mahal. Kalau dijual pasti laku 30 juta. Aku harus ambil. Shh, jangan berisik, cepat. Ambil yang banyak. Ambil yang banyak pasirnya. Tuh, naikin. Cepetan. Ayo cepetan. Nyampe. Buruan. Ayo. Maling! Kabur! Maling! Tunggu! Maling! Tunggu! Maling! Tolong ada maling! Maling! Tolong ada. Bu, ada apa, Bu? Itu maling! La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berat sekali Pak Ustaz. Ada apa ini? Iya Pak Ustaz, ini berat sekali. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada pasir lagi di dalamnya? Ya Allah, ada apa lagi ini? Ya sudah, kita sekarang bersihkan pasirnya. Kemudian segera kita bawa jenazahnya ke kuburan. Hari semakin gelap, takut hujan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Aduh Pak Ustadz, gimana nih? Kita nggak bisa. Gimana Pak Ustadz? Kita nggak bisa lewat. Iya nih Pak Ustadz, jalan kita ketutup batu Pak Ustadz. Ada apa ini Pak Ustadz? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak boleh berkata seperti itu. Sekarang kita pindahkan batu-batunya. Ayo bapak-bapak. Astagfirullahaladzim. Jauh. Kang, tanah di sini kayak coran, Kang. Nggak pernah seperti ini tanahnya, Kang. Saya udah nyerah, nggak sanggup. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah, jenazahnya datang, Kang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Tanah sini dicor Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Sedangkan hari semakin sore. Gimana nih Pak Ustadz? Waalaikumsalam. Mirna. Alhamdulillah kamu kembali. Alhamdulillah Pak Ustadz. Mbak Dila, saya turut berduka cita atas meninggalnya Pak Kohar. Terima kasih banyak ya Mirna. Mirna, kami senang kamu bisa hadir di sini. Kami juga semua tahu kalau kamu masuk penjara hanya karena korban fitnah dari Pak Kohar. Mirna, saya mohon maafkan kesalahan Mas Kohar ya. Iya Mirna, kamu harus mendoakan dan memaafkan Pak Kohar.
karena jenazah harus segera dikebumikan. Pak Ustadz, Mbak Nila, saya sudah memaafkan Pak Kohar atas semua perbuatan Pak Kohar kepada saya. Semoga Pak Kohar bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan, kau sia-siakan. Ampunkanlah segala dosa saudara kami Kohar bin Qadir. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Jadikanlah segala perbuatan baiknya menjadi ladang pahala ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum Mirna. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ada apa ini ya? Alhamdulillah. Bapak-bapak ini adalah donatur yang akan menyumbang di panti asuhan yang akan kamu bangun. Subhanallah, alhamdulillah. Maaf bapak-bapak ini tahu dari mana ya? Informasinya sudah menyebar di semua media, Bu. Dan saya kagum sama Ibu. Ibu sudah menampung anak yatim di rumah Ibu. Dan Ibu juga berjualan buah seperti ini demi memberi makan mereka. Dan Ibu juga kena fitnah mengenai masalah pendirian pondok pesantren yang tanahnya diwakafkan. Dan saya harap Bu Mirna bersedia soal biaya dan semua dana, biar kami yang mengusahakannya. Iya. Bu Mirna bersedia kan? Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih, Pak. Mirna, ada yang ingin saya sampaikan. Iya Pak Ustadz. Kalau kamu mau, ibumu juga meridhoi dan Tata juga mengizinkan, saya ingin melamar kamu. Saya sudah 5 tahun menjadi duda semenjak kematian istri saya yang kena kanker. Kita akan sama-sama membangun panti ini dan mengharapkan halal dan ridho dari Allah. Kamu mau kan? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.